Nama Kaibon sendiri dipastikan diambil dari kata keibuan yang memiliki arti bersifat seperti ibu yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Keraton ini dibangun untuk Ibu Sultan Syafyuddin, Ratu Aisyah yang pada saat itu berkedudukan sebagai Sultan ke-21 dari Kerajaan Banten, mengingat Sultan Syafyuddin masih sangat muda, masih berumur 5 tahun. Untuk memegang tampuk pemerintahan, Keraton Kaibon ini dihancurkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1832. Bersamaan dengan Keraton Surosowan. Asal-muasal penghancuran keraton adalah ketika Dupuy, utusan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, meminta kepada Sultan Syafyuddin untuk meneruskan proyek pembangunan jalan dari Anyer sampai Panarukan, juga pelabuhan armada Belanda di Teluk Lada, di Labuhan. Namun, Syafyuddin dengan tegas menolak. Dia bahkan memancung kepala Dupuy dan menyerahkannya kembali kepada Daendels yang kemudian marah besar dan menghancurkan Keraton Kaibon. Ruang utama keraton ini tidak lain adalah kamar tidur Ratu Asia itu sendiri. Dibangun dengan menjorok ke tanah. Kamar tidur sang ratu dilengkapi dengan teknologi pendingin ruangan. Ini bisa terlihat dari lubang yang terdapat dalam ruangan. Lubang tersebut dahulu dapat diisi air untuk memberikan efek sejuk pada isi dalam ruangan. Di bagian depan keraton dibatasi dengan gerbang yang memiliki 5 pintu. Arti angka 5 ini mengikuti jumlah salat dalam satu hari yang dilakukan umat muslim. Pada satu gerbang terdapat pintu padu raksa yang menghubungkan bagian depan dengan ruang utama keraton. Pada Keraton Kaibon, masih tersisa gerbang dan pintu-pintu besar yang ada dalam komplek istana. Pada Keraton Kaibon, setidaknya pengunjung masih bisa melihat sebagian dari struktur bangunan yang masih tegak berdiri. Sebuah pintu berukuran besar yang dikenal dengan nama pintu padu raksa, khas Bugis, dengan bagian atasnya yang tersambung, tampak masih bisa dilihat secara utuh. Deretan candi bentar khas Banten yang merupakan gerbang bersayap. Salah satu yang terlihat jelas adalah bangunan yang menyerupai masjid. Bangunan masjid ini berada di sisi kanan gerbang, selain pilar yang masih utuh. Keraton yang berdiri di tanah seluas mencapai 4 hektar ini, dibangun menggunakan batu bata yang terbuat dari pasir dan kapur. Walaupun telah hancur, beberapa reruntuhan di keraton ini masih terlihat pondasi dan pilar-pilar yang utuh. Salah satu yang terlihat jelas adalah bangunan yang menyerupai masjid. Bangunan masjid ini berada di sisi kanan gerbang. Selain pilar yang masih utuh, di dalam bangunan tersebut juga terdapat mimbar yang berfungsi sebagai tempat berdirinya khotib. Tahun 1832 Keraton Kaibon dihancurkan oleh pihak Belanda yang dipimpin oleh Gubernur VOC saat itu, Jenderal Daendels. Penyerangan dilakukan karena Sultan Saifuddin menolak dengan keras permintaan sang jenderal untuk meneruskan pembangunan Jalan Raya Anyer Panarukan. Bahkan utusan jenderal yang bernama Dupuy dibunuh Sultan hingga kepalanya dipenggal kemudian dikembalikan kepada Jenderal Daendels. Marah besar, Jenderal VOC tersebut menghancurkan Keraton Kaibon hingga meninggalkan puing-puing yang tersisa saat ini. Kini, puing keruntuhan Keraton Kaibon meninggalkan cerita tentang kejayaan Banten lama. Walaupun hanya berupa reruntuhan dan pondasi-pondasi bangunan, tidak membuat pengunjung berhenti mengunjungi cagar budaya di Provinsi Banten ini. Selain ingin melihat kejayaan Banten tempo dulu, keraton ini juga sering dijadikan pengunjung dan pasangan muda untuk mengabadikan diri dengan latar belakang keraton yang klasik serta artistik. Arsitektur Keraton Kaibon ini memang sungguh unik karena sekeliling keraton sesungguhnya adalah saluran air. Artinya bahwa keraton ini benar-benar dibangun seolah-olah di atas air. Semua jalan masuk dari depan maupun belakang ternyata memang benar-benar harus melalui jalan air. Dan meskipun keraton ini memang didesain sebagai tempat tinggal ibu raja, tampak bahwa ciri-ciri bangunan keislamannya tetap ada. Karena ternyata
Bangunan inti keraton ini adalah sebuah masjid dengan pilar-pilar tinggi yang sangat megah dan anggun. Dan kalau mau ditarik dan ditelusuri, jalur air ini memang menghubungkan laut. Sehingga dapat dibayangkan betapa indahnya tata alur jalan menuju keraton ini pada waktu itu. Keraton Kaibon dibangun menghadap ke barat dengan kanal di bagian depannya. Kanal ini berfungsi sebagai media transportasi untuk menuju ke Keraton Surosowan yang letaknya berada di bagian utara. Kesultanan Banten di zaman kejayaannya sangat menghargai jasa seorang ibu. Setidaknya hal ini terlihat dari situs sejarah Keraton Kaibon yang bermakna keibuan. Nama Kaibon sendiri dipastikan diambil dari kata keibuan yang memiliki arti bersifat seperti ibu yang lembut dan penuh kasih sayang. Keraton Kaibon terletak di lingkungan Kroya, Kelurahan Kesunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Keraton Kaibon merupakan bekas kediaman Sultan Syafyuddin, salah seorang sultan yang pernah memerintah di Kesultanan Banten pada tahun-tahun 1809 sampai tahun 1815. Secara resmi, keraton ini digunakan sampai dengan masa pemerintahan Bupati Banten pertama yang mendapat restu Belanda, yakni Arya Adi Santika sebagai pengganti pemerintah kesultanan yang dihapuskan mulai tahun 1816. Keraton Kaibon memiliki arsitektur pintu gerbang berbentuk bentar, ambang terbuka, dan padu raksa, ambang tertutup. Keraton Kaibon pada tahun 1832 dihancurkan oleh Belanda dan sekarang hanya menyisakan fondasi dan reruntuhan bangunan. Konteks sejarah Keraton Kaibon yaitu dengan, pada akhir abad ke-18, kolonial hampir menguasai seluruh kepulauan di Nusantara. Namun kolonial di lain sisi mengalami kemunduran dalam perdagangannya. Hal ini disebabkan karena krisis moneter dunia dan masalah internal dalam VOC. Sehingga pada tanggal 1 Maret tahun 1796 VOC dibubarkan. Semua aset-aset beserta utang piutangnya diambil alih oleh kerajaan Belanda. Oleh karena itu sejak saat itu Nusantara dikendalikan oleh Belanda. Pada tahun 1789 terjadi revolusi Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte, yang mengguncangkan Eropa. Sebagian Eropa dikuasainya, termasuk Belanda, sehingga secara langsung daerah jajahan Belanda, yakni Nusantara berada di tangan Prancis. Diangkatlah Herman William Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Nusantara. Daendels menyatakan Banten dan Lampung sebagai daerah jajahan pemerintah Hindia Belanda. Untuk memerintah wilayah Banten, Daendels mengangkat putra Pangeran Ratu Aliuddin sebagai Sultan dengan gelar Sultan Amumapakhir Muhammad Aliuddin II, tahun 1808 sampai tahun 1810. Setelah Sultan Aliuddin kedua wafat, penggantinya diangkat Sultan Muhammad Syafyuddin dan diserahi daerah Banten Selatan dengan pusat pemerintahan di Ciekek, Pandeglang. Tindakan kolonial menimbulkan perlawanan rakyat di bawah pimpinan Pangeran Ahmad, putra Sultan Aliuddin kedua. Untuk melemahkan perlawanan rakyat, Daendels kemudian membagi wilayah Banten menjadi 3 daerah yang setingkat dengan kabupaten, yaitu Banten Hulu, Banten Hilir, dan Anyer, dan ditempatkan di bawah pengawasan prefek yang berkedudukan di Serang.
Untuk daerah hulu diangkatlah Sultan Muhammad Syafiyuddin, tahun 1800 sampai tahun 1813, putra Sultan Muhyiddin Zainul Salihin. Pusat pemerintahan akhirnya dipindahkan ke Keraton Kaibon karena Surosowan sudah hancur. Sejak itulah Kesultanan Banten mendekati masa kehancuran. Ketika Sultan Syafiyuddin wafat, beliau digantikan oleh puteranya yang baru berusia 5 bulan. Oleh karena itu, untuk sementara waktu pemerintahan dipegang oleh Ibunda Sultan Syafiyuddin.